Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson about Pancasila education part 3, which the topic today, Pancasila in historical studies, the great value of Pancasila during the kingdom of the archipelago. Hai, halo, jumpa lagi kita pada hari ini melanjutkan sesi pembelajaran kita dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang kali ini kita mengangkat topik pada pertemuan yang ketiga ini, Pancasila in Historical Studies, Pancasila dalam kajian sejarah, the great value of Pancasila during the kingdom of the archipelago, nilai-nilai luhur Pancasila masa kerajaan Nusantara. First, we want to talk about the great value of Pancasila during the kingdom of Sriwijaya. Sriwijaya Kingdom in the 18th century in Sumatra under the rule of the Sailendra nation, namely the Maritime Kingdom. First, the existence of An Fatakfura, which is to unite merchants with royal employees in order to facilitate trade marketing, is a value unity. 2. The number of status of holy status is divine values. 3. The existence of inscription on Telaga Batu, Kedukan Hill, Karangbrahi, Talang Tuo, and Kota Lime has proven the existence of divine values, humanity, unity, governance, based on the liberation and social justice as principles that animate the Indonesian nation. Number 4, the value of precepts. 1. The existence of devotees of the Buddhist and Hindu religion coexist peacefully. Number 5, the value of precept. 2. The establishment of the relationship between Sriwijaya and India, namely the Harsa and Marsa dynasties, and sending young people to study in India. Number 6, the value of precept. 1. The existence of devotees of the Buddhist and Hindu religion coexist peacefully. Number 7, the value of precepts. 2. The establishment of the relationship between Sriwijaya and India, namely the Harsa and Marsa dynasty, and sending young people to study India. Number 8, value of principle. 4. Sriwijaya already has very broad sovereignty, the value of principle. Number 9, the value of principle. 5. There is a shipping and trade center so that the people prosper. Number 10, value of principle. 1. There is a set of assets set aside for clergy. Number 11, the value of precept. 1. There is a Buddhist religious university. And number 12, the value of principle. 5. The ideals of a just prosperous kingdom. Baik, hari ini kita akan membicarakan yang pertama, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-18 di Sumatera di bawah kekuasaan bangsa Sailendra, yaitu kerajaan maritim. Yang pertama, adanya An Fatakfura, yaitu mempersatukan para pedagang dengan pegawai kerajaan agar mempermudah pemasaran perdagangan. Itu adalah merupakan nilai-nilai persatuan. Yang kedua, banyaknya patung-patung suci yang merupakan nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga, adanya prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangbrahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur telah membuktikan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial sebagai azas yang menjiwai bangsa Indonesia. Nomor 4,
nilai sila pertama yaitu adanya umat agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Yang kelima yaitu nilai sila kedua, di mana terjalinnya hubungan Sriwijaya dan India, yaitu dinasti Harsa dan dinasti Marsa, serta pengiriman pemuda untuk belajar ke India. Nilai sila keempat, di mana Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila yang kelima yaitu adanya pusat pelayaran dan perdagangan sehingga rakyat makmur. Dan nilai sila kelima itu adanya pusat. Dan nilai sila yang pertama adanya harta yang disisihkan untuk rohaniawan. Kemudian masih di nilai sila pertama yaitu adanya Universitas Agama Buddha. Kemudian nilai sila yang keempat di mana pemerintahan atas dasar musyawarah dan mufakat. Selanjutnya nilai sila kelima yaitu adanya cita-cita kerajaan Sriwijaya untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Next, the Kingdom of Majapahit 1293. 1. The Valley of Silla. 2. Good relation between King Hayam Wuruk with the Chinese kingdom of Ayodhya, Champa, and Cambodia, as well as with neighboring kingdoms. 2. The Valley of Principle. 3. Applying the concept of an archipelago as a maritime country. 3. The value of preceptory. Mahapati Gajah Mada wants to unite the archipelago. Number 4, there is a state Kertagama book made by Empu Prapanca where there is a term Pancasila Krama. Number 5, there is a Sutta Soma book made by Tantular Masters where there is Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Wangsa. Number 6, the value of precept 1, Hinduism and Buddhism coexist. Next, the value of precept 3, Mahapati Gajah Mada want to unite the archipelago. Jadi, pada masa kerajaan Majapahit tahun 1293, nilai Pancasila yang bisa kita ambil pada masa kerajaan ini, yang pertama yaitu adanya nilai sila kedua di mana terjalin hubungan yang baik antara Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok Ayodhya, Champa dan Kamboja serta dengan kerajaan tetangga. Yang kedua yaitu nilai sila ketiga di mana Majapahit menerapkan konsep negara kepulauan sebagai negara maritim. Kemudian masih sila ketiga di mana Mahapati Gajah Mada, nilai sila ketiga di mana Mahapati Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara. Selanjutnya hadirnya buku Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca di mana jelas terdapat istilah Pancasila Krama. Selanjutnya adanya buku Sutta Soma yang dibuat oleh Empu Tantular di mana terdapat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Wangsa. Selanjutnya adanya hidup berdampingan agama Hindu dan agama Buddha. Ini tentu menggambarkan nilai-nilai sila pertama dari Pancasila. Next, Airlangga Kingdom in the 9th century. Percept 1, the King of Airlangga make a religion building and then have a tolerance attitude in diversity religion. And then there are 3 religions accepted and in harmony living: Buddha, Vishnu and Shiva. Percept 2, there is a commercial relation with the Kingdom of Bengala, Champa and Chola. Percept 4, government based on deliberation. And
Percept 5, for the people wisdom. Selanjutnya adalah Kerajaan Airlangga di abad ke-9, di mana Raja Airlangga banyak membuat bangunan keagamaan, kemudian memiliki sikap toleransi dalam perbedaan agama, kemudian mengakui adanya 3 agama di Kerajaan Airlangga, yaitu Buddha, Wisnu, dan Siwa, yang menggambarkan ini adalah nilai-nilai sila yang pertama. Selanjutnya pada sila yang kedua adanya hubungan dagang dan kerjasama dengan kerajaan Benggala, Champa, dan Chola. Kemudian sila keempat nilai-nilainya yaitu di mana pemerintahan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya sila kelima yaitu adanya usaha untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Next, the Kingdom of Old Mataram. Percept 2, Mataram had a wise king. Percept 1, there are good relation between the king with the Brahmana and good relationship Hindu religion and Buddha religion living in harmony. Next, the Percept 3, unite Mataram kingdom with another kingdom. Next, Percept 4, deliberation government. Number 5, the people welfare. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno, di mana nilai-nilai Pancasila, di mana raja dari Mataram adalah seorang raja yang arif dan bijaksana, tentunya menggambarkan nilai-nilai sila yang kedua. Kemudian sila yang pertama yaitu adanya ikatan yang baik antara raja dengan para Brahmana, adanya hubungan yang baik dan harmonis antara agama Hindu dan Buddha, dan saling menghormati. Ini tentu mencerminkan nilai-nilai sila yang pertama. Next, sila yang ketiga yaitu adanya usaha untuk mempersatukan Mataram dengan kerajaan sekitarnya. Yang keempat adalah pemerintahan yang musyawarah dan mufakat, ya, menggambarkan nilai-nilai sila keempat. Dan yang kelima adalah nilai-nilai sila kelima adalah kerajaan ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Next, the Kingdom of Singasari, 1222. Percept 1 is there is a Buddha religion. Number 2, Percept 2 is open to the foreign culture, and Percept 3 want to unite the archipelago, and Percept 4 the liberation government, and Percept 5 is the people wisdom. Selanjutnya adalah Kerajaan Singasari tahun 1222, di mana nilai-nilai Pancasila sila ke-1 kita lihat, di mana di situ adanya agama Buddha yang berkembang. Kemudian pada nilai sila kedua yaitu adanya keterbukaan Kerajaan Singasari terhadap kebudayaan asing. Dan sila yang ketiga yaitu ingin mempersatukan Nusantara. Sila yang keempat adalah pemerintahan yang musyawarah. Dan selanjutnya adalah sila kelima ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Next, we talk about Pancasila in pre-independence period. Number 1, the process of formulating Pancasila. Pancasila is the resolution of social conflicts, compromising national politics and social philosophy. Number 2, session of BPUPKI, Session 1 and Session 2 produce Pancasila formulation. Number 3, formulation of Mr. Muhammad Yamin, formulation of Mr. Supomo, formulation of Insinyur Soekarno, and Jakarta
Charter. Selanjutnya kita masuk pada masa pra-kemerdekaan, di mana pada masa pra-kemerdekaan ini yang pertama adanya proses perumusan Pancasila sebagai penyelesaian konflik sosial, kompromi politik nasional, dan filsafat sosial. Yang kedua adanya sidang WPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang kedua 10 sampai 12 Juli 1945 menghasilkan rumusan-rumusan Pancasila. Yang pertama ada rumusan dari Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, rumusan dari Mr. Supomo tanggal 31 Mei 1945, dan rumusan dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan juga muncul Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Next, independence period. PPKI session on August 18, 1945 produced the basis of the state Pancasila. Masa kemerdekaan yaitu sidang PPKI 18 Agustus 1945 menghasilkan dasar negara Pancasila dengan 5 silanya yang ada seperti saat ini. Next, the post-independence old order. Change from presidential cabinet to parliamentary, conflict and split cabinet, taking of power from the cabinet by the president, PKI rebellion, the risk constitution. Next adalah pasca kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, di mana kita lihat terjadinya perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer, konflik dan perpecahan kabinet, pengambil alihan kekuasaan dari kabinet oleh presiden, adanya pemberontakan PKI, konstitusi RIS pasca kemerdekaan, perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer, konflik dan perpecahan kabinet, pengambil alihan kekuasaan dari kabinet oleh presiden, dan berlakunya konstitusi RIS. Ini tentunya bisa kita analisis bagaimana pelaksanaan Pancasila pada masa ini. Next, liberal system. Enactment of the 1950 Constitution, parliamentary government, parliamentary system, different party ideologies, liberal, socialist, Marxist, religious, 172 parties, the PRRI rebellion in Sumatera and Sulawesi, up and down of the cabinet and federation countries. Selanjutnya berlakunya sistem liberal. Pada masa liberal ini periode 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 50, yaitu adanya pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, berlakunya pemerintahan parlementer dengan sistem parlementer tentunya, kemudian adanya ideologi partai yang berbeda-beda, ada liberal, sosialis, marxis, dan agama, banyaknya partai sebanyak 172, dan terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi, serta seringnya jatuh bangun dari kabinet dan membentuk negara federasi dengan sistem liberal tentunya. Ini tentu bisa kita analisis apakah ini masih sesuai dengan Pancasila apa tidak. Next is guided democracy period. Presidential decree return to the 1945 Constitution, political or revolution manifesto as GBHN, the development of communist current, higher institution are temporary, and socialism guided democracy, guided economy. Selanjutnya pemberlakuan periode demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, yaitu adanya dekret presiden, kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45, adanya manifesto politik atau revolusi sebagai GBHN, berkembangnya aliran komunis, lembaga tinggi bersifat sementara, munculnya sosialisme, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin. Next, the
New Order, the period prohibition of the teaching of communism and Leninism. Pancasila in accordance with the preamble of the 1945 Constitution. Pancasila is the only principle of the party. Restriction on the use of Article 3 and 37 of the 1950 Constitution. Restriction on political parties. Pancasila as the state ideology is rigid and has a singular meaning. Pancasila as a political instrument for the status quo. Nah, pada masa Orde Baru terjadinya beberapa pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998, satu adanya larangan ajaran komunisme dan Leninisme. Pancasila sesuai dengan Pembukaan Dasar 45, Pancasila sebagai satu-satunya azas partai, pembatasan penggunaan pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian terjadinya pembatasan parpol, dan Pancasila sebagai ideologi negara bersifat kaku dan mutlak pemaknaannya secara tunggal oleh BP7. Selanjutnya Pancasila sebagai instrumen politik untuk status quo. Next, the Reform Order. The establishment of many political party, amendment of the 1945 Constitution, direct election, Pancasila as social contract, Pancasila as the nation ideology, national identity, social glue, reform agreement, continue to make Pancasila the basis of national and state life. Do not make Pancasila as a single truth, mono-interpretation and justification of state authoritarianism and social justice for all Indonesian people. Selanjutnya adalah masa reformasi, di mana dalam masa reformasi ini periode 21 Mei 98 sampai dengan sekarang, yaitu berdirinya banyak partai, kemudian terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sudah beberapa kali diadakan amandemennya, perubahan, kemudian adanya pemilu langsung, Pancasila sebagai kontrak sosial, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa, identitas nasional dan perekat sosial, kemudian juga kesepakatan reformasi. Yang pertama adalah tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, monointerpretasi dan justifikasi otoritarianisme negara. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kajian sejarah dari Pancasila yang telah kita kaji dari masa Kerajaan Nusantara, ya, Pancasila in Historical Studies, mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara sampai pada periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sampai pada masa reformasi ini. Tentu hal ini sangat menarik untuk kita diskusikan di dalam pertemuan perkuliahan kita ini pada pertemuan yang ketiga dalam pendidikan Pancasila. Thank you very much for watching. See you again in the next class in the part 4 or session 4 our lesson in Pancasila Education. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi. Dan dengan banyak berdiskusi maka muncul berbagai macam analisa, muncul berbagai solve problem, ya. Persoalan-persoalan yang muncul bisa dapat diselesaikan bersama teman-teman sekelasnya. Dan tentunya diskusi ini akan kita monitoring